saat pilkada itu adalah termakan isu hoax. Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini atau informasi-informasi politik, pendidikan politik, penting nggak sih buat mereka tuh? Menarik memang kalau berbicara kota Cirebon, Hmm. sebuah kota kecil tetapi memang kepadatannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur KPU. Kembali lagi dengan podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Podcast khusus kegiatan-kegiatan KPU yang nantinya insya Allah mengedukasi teman-teman, rekan-rekan, sedulur-sedulur KPU, sedulur-sedulur Kocir, sedulur-sedulur seluruh di kota Cirebon. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu pendidikan politik sarana membangun pola pikir kritis. Tentu saja bersama kami sudah hadir narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Asok Profesor Dr. Aib Saifuddin MPD. Beliau dekan, penulis, pengamat, sekaligus akademisi. Selamat sore, Pak Aib Selamat Saifuddin. sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aib sudah menyempatkan untuk hadir di acara podcast kami, Pak Aib. Sama-sama, terima kasih. Sehat Pak Aib. Alhamdulillah, luar Pak Aib, biasa. eh, kesehariannya selain menjadi akademisi, fokus di apa lagi menurut Pak Aib? Eh, saya kalau berbicara akademisi itu ada beberapa hal yang memang terkait di dalamnya. Hmm. Paling tidak ada 3 hal. Hmm. Pertama, ya, ini namanya soal tridharma perguruan tinggi. Hmm. Maka tentu tugas akademisi adalah selain pengajaran, pendidikan juga punya kewajiban Hmm. untuk melakukan pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Hmm. Nah gitu. Jadi soal pemilu dan seterusnya itu bagian dari penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Pak Aib, sekarang ini Kota Cirebon sebagai salah satu informasi di 2029 nanti itu mendapatkan bonus demografi yang memungkinkan pemilih pemula itu nanti di Kota Cirebon khususnya itu bisa mencapai angka 35 sampai 45%. Artinya sangat potensial nih. Tuh. Nah, hari ini ketika kami evaluasi salah satu faktor yang menyebabkan rekan-rekan dari pemilih pemula ini tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pilkada itu adalah termakan isu hoax. Nah, sebenarnya kegiatan seperti ini atau informasi-informasi politik, pendidikan politik, penting nggak sih buat mereka tuh? Baik. Ya, menarik memang kalau berbicara kota Cirebon, sebuah kota kecil tetapi memang kepadatannya luar biasa, termasuk juga bonus demografinya. Dari awal saya kira penyelenggara sudah berusaha untuk memaksimalisasi agar pemilih pemula ini berperan aktif, kemudian juga mau menggunakan hak pilihnya. Betul. Nah, tetapi persoalannya adalah bahwa saya sempat sering mengatakan efek dari media sosial ini cukup mempengaruhi secara signifikan terhadap pola pikir, terutama bagi generasi muda ya. Kalau boleh dibilang mungkin hari ini Gen Z juga sudah menjadi sebagian dari pemilih kan. Betul, Itu betul. sehingga ketika ada eh, penggiringan opini, ketika ada framing, bluffing yang membuat anak-anak muda ini tidak mau menggunakan hak pilihnya, ini cukup efektif. Sehingga tidak kurang-kurang penyelenggara dan pemerintah untuk memberikan motivasi agar mau memberikan hak pilih, ternyata kan tingkat partisipasi juga belum sesuai dengan harapan. Betul. Jadi sangat berpengaruh. Berpengaruh. Tadi kaitannya dengan berarti kita sepakat bahwasanya pendidikan politik ini sangat berpengaruh dan sangat penting. Sekarang pertanyaannya adalah untuk generasi muda, Gen Z atau pemilih pemula dan pemilih muda, sebenarnya metode apa sih? Kira-kira pendidikan seperti apa sehingga lebih menangkap? Karena hari ini mereka sangat mudah sekali termakan hoax ya, apalagi dengan media sosial. Nggak usah milih golput dan yang lainnya. Nah, sebenarnya metode apa yang kira-kira bisa kita laksanakan di KPU sehingga pendidikan politik ini bisa maksimal nyampe ke generasi muda? Oke. Saya kira untuk pendidikan pemilih pemula itu sudah
dilakukan oleh teman-teman penyelenggara, terutama KPU Kota Cirebon di beberapa waktu menjelang pemilu di perhelatannya digelar. Nah, tetapi memang secara kuantiti dan juga cakupannya memang belum Hmm. mampu untuk menyentuh semua pemilih pemula tersebut karena memang mungkin persoalan teknis dan lain-lain. Betul. Nah, tetapi secara program itu sudah dilakukan. Kalau boleh usul saran, memang berbagai strategi harus dilakukan. Hmm. Baik itu yang konvensional ataupun juga yang kekinian. Hmm. Nah, dalam arti begini, tantangan pertama bagi Gen Z ini hari ini adalah soal bagaimana mereka memiliki pemahaman dari media sosial. Hmm. Terlebih lagi yang destruktif, artinya yang membuat mereka untuk bersikap apatis terhadap persoalan pemilu. Yang konvensional melalui edukasi saya kira butuh dilanjutkan dan butuh untuk diperluas cakupannya. Nah, tetapi juga harus ada inovasi, misalkan dibuatlah peer educator pemilu. Hmm. Artinya ada generasi-generasi muda yang dipilih, dilatih untuk menjadi pendidik sebaya bagi generasi muda yang lain. Sehingga dengan adanya peer ini nanti lebih terkonsep, lebih terukur dan jelas di wilayah mana siapa bertugas gitu kira-kira. Di samping juga tentu pendekatan dari media sosial, Hmm. apapun hari ini yang sedang digandrungi oleh pemilih pemula, oleh Gen Z tadi, Betul. kita harus ikut di dalamnya. Maka dalam teori penelitian itu kita mengenal participatory action. Jadi Hmm. KPU ini juga tidak boleh kemudian memposisikan sebagai penyelenggara yang tidak berbaur dengan pemilih pemula tadi. Ya, Hmm. mungkin ada agen-agen muda yang dikirim untuk anak muda itu. Itu tadi Hmm. melalui PE, pendidik educator, Hmm. Baik. pendidik sebaya. Baik. Berarti itu kan salah satu metode yang untuk pemilih pemula ya, khususnya Ya, Gen Z tadi ya. Sedangkan kita juga tahu pemilih juga pada saat di pemilu dan pilkada bukan hanya Gen Z tetapi generasi-generasi yang sudah pernah memilih. Tapi balik lagi, isu hoax ini sangat kuat. Artinya banyak justru dari mereka lah biasanya hoax hoax itu keluar. Misalkan ke anaknya, mm, udahlah nggak usah milih, mending liburan dan yang lainnya. Untuk mengedukasi, oke, kalau tadi bicaranya untuk Gen Z, sekarang edukasi kepada pemilih yang bukan lagi muda, tapi pemilih yang memang mereka sudah memilih. Seperti apa kira-kira, Baik? oke. Prinsipnya sama sebetulnya. Mau yang muda, mau yang tua, harus ada edukasi yang masif kepada mereka, terstruktur gitu ya, secara terprogram. Hmm. Nah, kalau saya ngambil landasan ininya dulu, landasan apa ya, filosofi strategis mungkin kalau Hmm. boleh saya bilang. Jadi orang itu akan memiliki framing yang sama, memiliki Hmm. langkah yang sama, memiliki semangat yang sama, bahkan berjuang dengan tingkat pada level yang sama ketika kepentingannya sama. Hmm. Nah, persoalannya hari ini, masyarakat kita ini berbicara pemilu, kepentingannya macam-macam. Betul. Tidak satu frame, tidak memiliki kepentingan bahwa pemilu ini akan menentukan pemimpin kita ke depan, Hmm. nasib kita ke depan bagaimana. Tetapi lebih pada soal, kalaupun punya kepentingan, kepentingan adalah soal kepentingan praktis untuk dirinya, Ya, untuk betul. golongannya. Betul. Tugas siapa itu? Ya tugas kita semua. Hmm. Kita juga tidak bisa menyalahkan penyelenggara karena Betul. misalkan kurang apa maksimal dalam membuat frame itu Betul. sama. Tetapi lagi-lagi ini tugas bersama. Hmm. Jadi mungkin kalau untuk tadi generasi ada Gen Z, Hmm. milenial, ada kolonial mungkin ya. Ya, kolonial lah, kita sebut Ya, kolonial. perbanyak forum-forum yang sekiranya dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dengan Hmm. menggiring opini bahwa pemilu, pilkada, ada pileg dan seterusnya itu adalah hajat bersama dan tujuannya adalah untuk menciptakan pemimpin yang lebih Hmm. baik gitu. Jadi Nah, framing itu yang harus sama. tadi ada dua sebenarnya yang menarik yang tadi disampaikan Pak. Pertama adalah siapa yang petugas yang mempunyai tugas untuk sosialisasi terkait pendidikan politik. Siapa sih yang pertama? Yang kedua tadi terkait dengan generasi selanjutnya, generasi kolonial lah ya, katakan generasi Mhm. kolonial. Forum-forum seperti itu, apakah perlu kemudian KPU masuk ke dalam situ, ke dalam ruang-ruang itu, misalkan ke RT RW ataupun ke pengajian-pengajian atau ke lintas-lintas agama seperti organisasi-organisasi keagamaan. Menurut Pak Aib, kira-kira penting nggak KPU melakukan seperti itu? Tentu saja penting dan saya kira itu juga sudah dilakukan oleh Hmm. KPU, tinggal maksimalisasi saja. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita pernah mendengar konsep yang namanya pentahelix ya. Karena Betul. saya yakin sampai berjuang seperti apapun dengan segala Hmm. bentuk keterbatasan kita,
KPU ini tidak mungkin mampu merambah pada semua hal secara sendirian. Betul. Tentu ini butuh kerjasama dan sinergisitas Hmm. antar sektor. Maka pentahelix ini harus segera harus juga diaplikasikan di kita Hmm. bahwa peran-peran golongan akademisi, Betul. peran-peran apa, bahwa media, Betul. peran-peran pengusaha dan seterusnya, semuanya harus dirangkul dulu. Hmm. Sehingga nanti KPU tinggal memetakan siapa yang masuk ke kalangan ini, siapa yang masuk kalangan ini. Hmm. Ketika semua sudah memiliki perspektif yang sama, saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Sehingga cakupan sosialisasi dari KPU ini untuk meningkatkan tingkat partisipasi Betul. pemilih ini akan meningkat gitu. Jadi kan kalau kalau sekarang mungkin ya yang tertarik dengan pemilu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Betul. Apakah kepentingannya dia bekerja di penyelenggara, Betul. apakah kepentingannya dia di politisi, Betul. atau kepentingannya di pengamat, misalnya seperti saya. Betul. Tetapi masyarakat yang memang tidak punya kepentingan langsung, ngapain gitu kan? Ya. Mari kita buat mereka-mereka yang merasa tidak punya kepentingan, ada kepentingan besar bersama, yaitu apa? Untuk menentukan arah pemimpin ke depan yang lebih baik. Gitu. Betul. Berarti tadi ya terkait dengan pentaholic. Berarti dari sisi penyelenggara harus melaksanakan sosialisasi, akademisi dan yang lain. Berarti termasuk partai politik juga. Termasuk Benar. partai politik, karena partai politik tujuan partai politik semuanya sama saya kira. Hmm. Ingin menciptakan pemimpin yang terbaik. Pasti sama. Framingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah, hanya soal eksekusi masing-masing mungkin dengan cara yang berbeda-beda. Maka partai politik juga punya kepentingan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dirangkul semuanya. Ormas dirangkul. Termasuk juga sampai pada level tadi ada forum RT RW dan Hmm. seterusnya. Saya kira kota Cirebon ini kan tidak juga termasuk yang terlalu luas untuk bisa kita Betul. sentuh. Betul. Lebih memudahkan. Berarti dari semua sisi ya supaya angka partisipasi baik tadi pemilih pemula atau pemilih kolonial yang kita sebut Hmm. tadi semuanya bisa naik semuanya. Iya. Baik, saya rasa itu cukup untuk kita kali ini, bahasan kita kali ini. Sekarang saya minta untuk yang terakhir kayaknya Pak Ip, motivasi ataupun closing statement untuk teman-teman pemilih baik pemilih pemula ataupun pemilih yang sudah tidak muda lagi supaya mereka nanti di 2029 menggunakan hak pilihnya. Silakan Pak Ip. Oke. eh Bagi masyarakat, wabil khusus pemilih pemula, tidak ada hari esok untuk bisa kita berkontribusi kecuali hari ini. Artinya, ketika ada perhelatan pemilu, maka generasi muda harus punya semangat yang sama untuk melakukannya hari ini, tidak besok. Jadi jangan sampai ada pemikiran, saya pemilu nanti aja lah, terlibatnya sekarang enggak gitu. Kalau memang sudah masuk pada kategori pemilih, maka tidak ada hari esok, hari ini harus segera dilakukan dan diberikan hak pilihnya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Ip untuk kesediaannya hari ini Sama-sama. memberikan edukasi kepada kita semua. Sedulur Kota Cirebon, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Tentu saja, semoga apa yang bisa disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selanjutnya, nanti kita akan ikuti podcast di minggu-minggu selanjutnya. Jangan lupa, podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat.